Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun. Fil haidin dalam menjelaskan masalah haid dan nifas dan nifas wa istihadah dan istihadah. Pasal pada kali ini menjelaskan darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Damul haidi. Damul haidi wa nifas wa istihadati. Fal haidu mangutawi kang aran darah haid wa ya haid iku adamud dam al khariju kang metu isinil haid ing dalam umurat ing dalam taune atau umur haid akan keluar dari vagina seorang perempuan. Itu ada 3 darah. Pertama darah haid, kedua darah nifas, dan 3 darah. Untuk definisi daripada darah haid adalah ad-dam al-kharij, darah yang keluar min ghairi sabili bilad, darah yang keluar tetapi tidak jalur melahirkan. Tetapi keluarnya ini adalah fisinul haidi pada usia haid. Berapakah usia haid? Usinina 9 tahun. Faktar atau lebih. Min fardil mar'ah ala sabili syihah, dari alat kelamin wanita dan atas jalan masih posisi sehat. Di darah yang keluar dari vagina wanita usianya 9 tahun lebih dan posisinya dalam keadaan sehat. La lil illah balil jibalah, bukan karena rasa sakit. Lagi sakit metu darah itu dudu darah haid. Tetapi lil jibillah memang karena kodrat seorang wanita mengeluarkan darah. Dan juga min ghairi sababil wiladah, bukan dari unsur melahirkan. Kalau dari unsur melahirkan adanya darah nifas. Kalau setelah melahirkan namanya darah nifas. Walanu aswad muhtadimun ladzain laisa fi aktsari nisfil matni. Warnanya itu adalah hitam. Muhtadimun ladzain wa fi sihah ikhtadama adam istada hamratu. Jadi warnanya itu ireng pisan sampai menjadi merah, saking ireng darah dadine apa entah apa jadi ireng mah kayak warna api. Jadi darah yang keluar dari vagina wanita dalam keadaan sehat usianya 9 tahun atau lebih itu namanya darah haid. Nifas, sekarang nifas bagaimana? Nanti kita akan perjelas satu persatu, akan tetapi kita harus mengerti definisinya dulu. Wan nifas wa adam al kharij aqibal wilad, darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Fal kharij ma'al walad aw qablahu la yusamma nifasan. Wajadat tiba diakiluketan qalila.
darah yang keluar sehabis melahirkan namanya darah nifas, tetapi darah yang keluar bersamaan dengan sang bayi itu bukan dikatakan darah nifas, tapi darah wiladah. Nah, keluarnya ini adalah akibat viral setelah tuntasnya rahim dari perut seorang wanita yang mengandung. Nanti juga kalau darah yang keluar setelah melahirkan yang pertama, kalau bayinya kembar, terus metu maning bayi itu darah nifas. Jadi bayi itu metunya loro. Entah metu siji, metu geti, metu maning bayi. Keluarnya darah di antara dua bayi itu dari darah nifas. Namanya darah wiladah. Nah, wal istihadah, ada lagi darah istihadah, yaitu darah yang keluar tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Hari istihadah itu di luar waktu haid kan maksimal 15 hari. Terus lahirakannya beli, tapi metu darah, itu namanya darah istihadah, darah rusak. Sehingga hukum daripada wanita yang mengeluarkan darah haid, darah nifas dan istihadah, kalau haid dan nifas tidak wajib sholat, tapi kalau istihadah wajib sholat. Nanti kan endingnya ke sana. Ketika mengeluarkan darah istihadah ya wajib puasa, wajib sholat. Nanti kalau kita menghukumi semuanya adalah haid saja, bahkan sampai 3 bulan mengeluarkan darah, disangka haid kabeh. Ya belok sembahyang, belok puasa. Itu nanti akan terjadi fatal, kesalahan yang sangat fatal. Wa qul hadis zamanan yaumun wa laila. Minimal orang yang haid itu waktunya 1 hari 1 malam. Atau kalau kita perkirakan menjadi 24 jam. Terus menerus 24 jam. Atau 7 hari, 8 hari, 6 hari, 7 hari itu tidak lepas dari 24 jam. Wanita yang mengeluarkan darah selama 6 hari, selama 7 hari itu kalau dikalkulasi tidak lepas dari 24 jam. Waktu 15 yauman. Maksimal wanita yang mengeluarkan haid itu ada 15 hari, 15 malam. Ketika mengeluarkan darah lebih daripada 15 hari, 15 malam, nanti dinamakan darah istihadah. Itu darah rusak, darah penyakit. Wa qaliqu sittun asabun, standar manusia wanita. Seorang wanita perempuan kaum Hawa itu kalau tidak 6 hari ya 7 hari. Kok kenapa ada istilah 6 hari atau 7 hari itu dari mana? Ini adalah istiqra, penelitiannya Imam Syafi'i tentang wanita-wanita Arab, di mana yang ditanya itu nanti maksimalnya beda antara calling dengan istiqra. Kalau istiqra itu adalah meneliti satu persatu terus sehingga menyimpulkan bahwa kebanyakan wanita itu kalau tidak 6 hari 7 hari standar. Kalau falling kan hasil suara lihat prediksi tidak. Kalau istiqra itu langsung ditanya satu persatu. Tapi yang ditanya adalah wanita zaman Imam Syafi'i. Wa qalu nifasi lahdzah. Paling sedikit nifas itu adalah lahdzatan, setelan. Uridu biha zamanun yasirun tidak nifas min infisalil waqt. Yang dimaksud dengan nifas lahdzah ini adalah zamannya cuma sebentar. Langkah ketiye. Terus bayan niku langkah ketiye. Ya tetap tapi setitik di ketiye. Ya tetap darah nih. Tapi yang maksimal orang mengeluarkan darah nifas itu adalah 60 hari. Jadi dalam menawang Jawa mah 60 hari itu ya jajamu banget. Lonjor banget. Dan standarnya 40 hari orang mengeluarkan darah nifas. Cara penghitungannya ada
adalah min infisul walad, ketika bayi itu keluar dari rahim seorang wanita. Bakal jebrol kabeh, itulah ada darah dihitung. Oh, darah nifas 1 hari, 2 hari sampai 40 hari. 42 aja masih metu maning. Ditunggu maning sampai seket, sampai sewidak. Bakal seket hari ya wis berarti 50 hari. Bakal sewidak hari masih metu terus 61-nya tidak keluar, oh berarti mengikuti maksimal daripada darah nifas. Ngoten. Sehingga kalau wong Jawa, terutama wong Dermayu yang bakal 40 dina diadusi. Iku sesuci, maksudnya sesuci darah nifas. Ngilangkan hadas saja bukan hadas nifas. Terus adus kabeh, anak adus wiladah, nah terus ini dari siji be ora apa. Itu ora wajib sholat. Orang yang dalam keadaan nifas tidak wajib sholat. Karena sholat ya repot. Baruan tas bayian, wajib sembahyang, ngurusi bebayi. Akhirnya dupe dispensasi orang yang nifas tidak wajib melaksanakan sholat. Nah sekarang paling sedikit daripada suci ketika seorang itu 1 hari 1 malam mengeluarkan darah haid, berarti 29 hari melakukan kesucian. Kalau 6 hari berarti 24 hari suci. Kalau 7 hari berarti 23 hari suci. Kalau 15 hari haid, 15 hari suci. Itu tinggal kita menghitung bahwa maksimal tanggal itu 30 hari. Ningkonone cara begitu secara tanggal koma. Atari al-Qamariyah tanggal secara hijriyah. Paling sedikit suci antara 2 haid adalah 15. Bagaimana keterangan tadi, bakal wong metu haid 15 dina, berarti sucinya 15. Lamun haid 7 dina, metu sucinya 23 atau 33 dina. Wa tarjum bi qawli baina haidatin anil fasil baina al haid wa nifas fa idza qulna bil aswa'in al hamil tuhid wa innahu yajuzu ay yakun duna qatan yaman wala hadd li aqtarihi aturi, dan maksimal daripada suci tidak ada batasnya. Ketika haid bocah kadang umur 9 tahun terus suci buat umur 10 tahun suci, 11 tahun suci, sampai umur 14 tahun kubilok haid maning, karena wala hadda aqtarihi, batasan daripada suci itu tidak ada batasan. Qad tamkasa al-mar'ah dahruha bila haid. Amma qalibu turi fa yutabaru bi qalbi haid in kana hadithan fatulu arba'una yawman. Wa qalu zamanin tahidu fi al-mar'ah 9 sinin. Wanita yang sudah melaksanakan haid itu usianya 9 tahun. Qamariyatan, tahun kang bangsa qamariyah. Sehingga kalau ada wanita yang sebelum 9 tahun itu melihat zaman yang tidak mungkin untuk melakukan haid dan suci, maka haidun wa illa yafal. Jadi sebelumnya 9 tahun itu dia kan metu gede. Ning waktu iku ning konone lamun di 9 tahunnya kurang 5 dina. Anak bocah wadon umurnya 9 tahun. Kurang 5 dina ki lamun kanggo haid dan suci kudu cukup. Umpama sucina 3 dina haid 3 dina, sucina kan kudune 17 dina. Lamun haid 10 dina, sucina 20 dina. Itu berarti zaman 5 hari tidak cukup untuk melakukan haid dan suci. Awas iki kudu teliti. Tapi ketika seseorang perempuan belum sampai 9 tahun kurang 5 dina, sing 5 dina tidak cukup untuk melakukan haid dan nifas, maka hukum itu adalah darah haid. Tetapi lamun kurang 2 bulan, sangang tahunnya kuje kurang 2 bulan itu dudu darah haid.
Karena masa 2 bulan itu masa sing cukup kanggo mengeluarkan haid dan masa suci. Waqtul hamli zamanan sittatu asyhur. Jadi diulangi maning mau ka bakana bocah wadon umur 9 tahun kurang 5 dina, kurang 10 dina, sing jelas lamun kanggo haid dan suci kubli cukup. Maka iku wis dikategorikaken dheweke wis haid, darah bukan darah haid. Bila mona kurang wulan, 3 wulan, sing jaman 2 wulan, 3 wulan iku jaman sing bisa kanggo haid karo suci. Maka iku arane dudu darah haid. Ada darah istihadah. Nah, paling setitik kandungan ini imbasnya begini. Ketika seorang sudah haid, maka hak orang tua sudah tidak ada hubungan lagi. Lakoni dosa ditanggung dewek, lakoni pahala nganggo dewek. Punya urusan iku ya urusan dewek, dua permasalahan kehidupan pun juga sudah berani menyikapi dengan sendiri karena sudah dianggap balik. Ketika balik, maka segala bentuk pertanyaan-pertanyaan kelak di akhirat dihitung dari dia kapan balik atau mengeluarkan darah. Nah sekarang minimal daripada mengandung itu 6 bulan. Kita tuh asyur 6 bulan atau lebih. Waqtaru arba'un sinina wa qalibu tis'ata asyhur. Maksimal wong sing ngandung iku 4 tahun. Syafi'i 2 tahun. Imam Syafi'i iku ya masuknya korikul adat. Jadi bayan entah bayi metu langsung hafal Quran, langsung selawase ning kandung. Ini kerjanya. Dia sabar, muadzin dia sabar. Wa qalibu tis'ata asyhur. Maksimal kandungan iku 9 wulan. Mayoritas. Standar golibnya itu standarnya wong ngandung iku wong meteng 9 wulan. Nah, ketika ada perempuan setelah menikah, nih berarti kan diambil garis benang biru atau benang merahnya. Ketika perempuan setelah menikah baru 2 bulan melahirkan, maka itu bukan termasuk daripada aqallul hamal. Kan cara ngitungnya itu ya beli ba'da setelah apa jarang bulan itu dibayar. Maka ini nisbat anak itu beli nih lakine. Tetapi berarti kan wis lawas kandungnya waya wis datang dikawinaken. Karena biasanya bakal tas kawinan, tas pernikahan itu minimal 6 bulan lahiran. Hari itu tas kawinan daud 3 bulan wis bayian. Oh berarti itu ternyata cara penghitungannya ya dari sebelum pernikahan itu ya waspada bagi wong lanang. Wa aksaru wal mu'tamad wa yahrum bil. Sekarang apa larangan-larangan orang-orang yang haid? Ada 8 hal yang tidak boleh dilakukan orang yang haid adalah salat fardhon aw nafil, sajdah tilawah, syukur. Salat baik sunnah atau wajib atau sunnah, sujud tilawah atau sujud syukur itu tidak boleh atau haram bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid melakukan salat. Begitu pula orang nifas. Orang nifas tidak boleh salat. Dan yang kedua adalah puasa, baik salat puasa wajib atau puasa sunnah. Itu tidak boleh. Ibtidaan wa dawaman. Bagaimana kita masih biasa puasa Senin Kamis wae giliran bulan Ramadan mulai ini dina Senin dina Kamis tetap tidak boleh. Dan yang ketiga adalah qiraatul Quran, baca Al-Quran bil lafz atau bil isyarah min al-akhras. Mengucapkan kalimat Al-Quran itu tidak boleh bagi orang yang haid atau bil isyarah bagi wong sing bisu itu bila. Kenapa? Karena isyarah itu adalah manzilatan nuqi fi sairil abwab illa fil inti was salah was syahadah.
Karena isyarah dalam itu bentuknya adalah posisinya sama seperti orang yang berkata. Makanya termasuk ghibah adalah al-isyarah pun juga itu ghibah, Anda kan menyakitkan walaupun dengan isyarah. Dan isyarah di dalam bentuk membaca Al-Quran itu tidak boleh bagi wanita yang kecuali illa fil unti ada sumpah wassalati wasyahadah wa an milkin yajuzul akhiratu an manitohani minal hanafiyah dunal ayah dari Imam Hanafi. Yang keempat, masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Mushaf atau bukan Al-Quran tetapi adalah mushafnya, kertas daripada Al-Quran itu namanya mushaf. Atau memegang Al-Quran dengan penghalang, ini tidak boleh. Walaupun penghalangnya kandel, ini tidak boleh. Karena saking mulia Al-Quran, la yamassuhu illal mutahhar. Al-Quran hanya bisa dipegang bagi orang-orang yang dalam keadaan suci. Setelah puasa membaca Al-Quran, memegang mushaf, wa hamlatu, membawa Al-Quran itu tidak boleh, membawa mushaf tidak boleh, apalagi membawa Al-Quran. Wa dukhulul masjid, atau masuk masjid. Kalau serambi mau orang apa-apa, soroh mau orang apa-apa, soroh khawatir menetes dan akan merusak terhadap kehormatan masjid. Jika memang ditakutkan darah mau akan keluar. Dan yang keenam adalah tawaf, baik fardu atau sunnah. Wong tawaf doli dalam keadaan haid. Dan ketujuh adalah al-wat'u, hubungan intim. Dan yang kedelapan al-istimna bima baina surrah wa rukbah, antara surah dan rukbah bagi seorang wanita tidak boleh. Seorang yang sudah berkeluarga, surrah al-istimta baina bima baina surrah wa rukbah minal ma'raf fala yu'istimta bima wala bima faquma anil mukhtar fi sa'il muhadzab. Kalau menurut kalau muhtar ya tetap ini tidak apa-apa, asal jangan sampai ma faqahuma. Wa yahrumal al-junubi. Nah, itu saja, nanti kita bisa menjelaskan satu persatu mengenai masalah darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Nanti juga istihadah itu dibagi pitu. Istihadah sing enggak bulan sepisan, anak sing istihadah enggak bulan, itu ya macam-macam istihadah. Dan itu adalah kadang menimpa kepada seorang perempuan. Ketika perempuan tidak mengerti tentang istihadah, maka disangkane hebat. Awatire hukum istihadah wayanu hukumi head. Itu berarti dosa. Wajib ngodon ini sholat pira disoli 2 bulan jadi tahet. Berarti beli sembahyang 2 bulan padahal itu campur istihad. Bisa lah pertanyaan. Dalam menghadapi situasi di dalam rumah tangga, biasanya kan wong head iku ya lara orang pada plena awak. Kadang gawe mengkelakine gitu. Iya. Pripun mengatasi wong wadon sing lagi haid, kira-kira adem ayem? Itu adalah al-haror, darah keluarku lagi panas-panas, sehingga kadang tidak bisa dilogikakan dan tidak bisa diatasi oleh akal seorang laki-laki, kecuali laki-lakinya itu adalah mengalah. Bahwa wong wadon Arab lagi haid, apa maning dau mulai haid, iku sewot-sewot wae. Masa-masa menstruasi iku lagi repot kadang ya penting plilit wetenge. Kadang jungkel wae ning kamar, kadang sewot wae. Iku kudu maklum. Biasanya sebulan sepisan. Nah ning kono wong lanang kudu sabar. Engko gak bakal wis mari ede iku lentur dep. Maklum akan mengeluarkan darah saking panasnya. Nenek saking panasnya mau mengeluarkan darah, segumpal darah terus, saya bersih ademane, beli kelingan. Kadang wanita yang dalam keadaan seperti itu ora sadar, tukarannya ora sadar, tapi lamun wong lanang yang ladeni ya dad. Di makane ning kono wong lanang kudu kuat, sabare kudu kuat aja getas. Lamun getas, konene akhirnya
awang lanang wae sering gonta ganti. Sing kuat jangan sampai sering mengeluarkan bahasa-bahasa sing rupanya memisahkan rumah tangga. Karena kudu akeh maklum dengan sendirinya insya Allah wanita itu akan lentur setelah haidnya selesai. Jadi ya rewen sarane ya kudu sabar iku saja diladeni. Bakal sewot jadi tinggal bae wis paling ya telung dina bae ga mari ya biasa bae lah. Aja dianggap ruwet biasa bae. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.